Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali di acara kita pagi hari ini. Dengan saya Afif Rahman akan memandu jalannya podcast kali ini dengan tema mobilitas mahasiswa sebagai pilar inovasi dan kolaborasi mahasiswa. Mari kita sambut narasumber kita. Yang pertama ada Mas Satrio Adi Nugroho. Yang kedua ada Mas Sadradin Azizi Muhammad. Senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini, Mas. Ya. Sesuai dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu mobilitas mahasiswa sebagai pilar inovasi dan kolaborasi mahasiswa. Program magang yang seringkali menjadi impian dari sekian banyak mahasiswa di luar lingkungan kampus agar memperluas wawasan dan juga relasi dan mendapatkan pengalaman akademik maupun non-akademik. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mas Satrio, dari program studi apa dan semester berapa? Ya, saya Satrio Adi Nugroho, saya dari program studi Teknik Industri angkatan 2022 dan sekarang saya di semester 6. Untuk Mas Sadra, di program studi apa Mas dan semester berapa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sadradin Azizi Muhammad. Saya dari program studi Teknik Informatika angkatan 2021. Jadi saya sekarang di semester 8. Bagaimana ini kabar hari ini? Apakah sehat-sehat saja atau bagaimana? Alhamdulillah. Sehat. Perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar. Karena cukup padat ya di luar sana, di Ya, betul. kawasan kita kan di kawasan Pantura ya. Ya, Jadi betul cukup banyak lah lalu lintas yang memadati pada saat pagi hari ini. Mungkin sudah sarapan berdua? Oh belum ya, makanya kayak agak lemes ini berdua ini. Oke, untuk mungkin saya akan tanya dulu ke Mas Satrio ya. Ya, baik. Mas Satrio ini sudah mengikuti program magang ya Mas ya. Betul. Sama juga dengan Mas Sadra ya. Untuk Mas Satrio mungkin pada waktu magang di semester berapa ya Mas? Nah, jadi awalnya tuh saya mencoba untuk melakukan pendaftaran magang mandiri di Fakultas Teknologi Industri yang bekerja sama dengan PT Nihon Seiki Indonesia. Nah, pada waktu itu saya masih berada di semester 4. Nah, saya mencoba mendaftar dan melalui proses-proses yang panjang seperti melakukan psikotes, wawancara, dan saya dinyatakan lolos dan melakukan magang selama 6 bulan pada bulan Juli hingga Desember 2024. Cukup lama sekali ya Mas. Betul ya? sekali, Mas. Jadi mungkin untuk pendaftarannya seperti apakah Mas? Apa sulit atau bagaimana? Ada terkendala nggak pada saat mendaftar magang di fakultas sendiri untuk mendaftarkan ke PT Nikon Seiki tersebut? Betul sekali. Terima kasih, Mas, pertanyaannya. Untuk melakukan magang ini, ya, fakultas sudah memberikan informasi melalui media sosial seperti grup WhatsApp atau Instagram yang sudah bekerja sama dengan PT Nihon Seiki Indonesia pada setiap tahunnya itu melakukan 2 kali perekrutan. Nah, jadi pada bulan Juli dan pada bulan Desember. Oke. Wah, untuk Mas Sadradin Azizi Muhammad ini sama magangnya seperti Mas Satrio melalui pendaftar di fakultas atau sendiri ya Mas? Mungkin mencari PT keluar atau bagaimana? Bisa diceritakan ke teman-teman semua. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi itu mencari pengalaman mendaftar magang itu secara mandiri, jadi nggak lewat fakultas atau kampus. Jadi saya mencari sekiranya punya perusahaan-perusahaan yang menerima mahasiswa magang lah untuk biar bisa belajar di industrinya langsung gitu. Mungkin cukup lebih menantang ya karena dia harus mencari sendiri-sendiri ya. Mungkin ada tantangan kayak ditolak gitu, pernah nggak Mas? Kayak kadang kan belum tentu ini
bisa nerima gitu kan atau gimana? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semuanya. Jadi waktu awal-awal tuh saya emang pernah daftar sekitar 2 perusahaan besar. Dua-duanya tuh ditolak. Tapi itu lewat aplikasi ya dari web yang penyedia platform pendaftaran magang gitulah. Terus yang ketiga itu saya coba beranin diri daftar lagi tapi secara langsung nggak lewat webnya dan itu bisa tembus lah langsung ke perusahaannya, langsung dihubungi gitu. Selama berapa bulan itu, Mas? Magangnya, magangnya itu mulai dari bulan akhir Maret sampai bulan akhir Juli. Lama juga ya. Iya. Berdua ini kan sudah magang ya. Mungkin bagaimana sih cara membangun relasi atau relasi pertemanan? Kita kan dari beda-beda kampus ya. Tentunya tidak Universitas Islam Sultan Agung semua, mungkin dari universitas di Surabaya, di Jawa Barat dan juga DKI. Mungkin bagaimana caranya mungkin berdua untuk memberikan kayak rasa pertemanan, nggak yang introvert gitu lah, yang ekstrovert itu seperti apa? Baik, untuk melakukan pertemanan seperti itu ya Mas, kita harus enjoy gitu, menjalani kegiatan itu dengan senang. Jadi kita jangan merasa sebuah kegiatan itu menjadi beban. Nah, ketika kita mendapatkan teman yang baru Mas, jadi kita harus beradaptasi Mas. Misal kita coba tanya-tanya dulu, asal dari mana Mas gitu. Nah, supaya kita itu dan kita juga saling bertukar pendapat ataupun sharing-sharing pengalaman. Nah, jadi dari hal tersebut kemungkinan kita akan menjadikan lebih akrab lagi kepada tim dalam magang pada periode tersebut. Mungkin untuk Mas Andrea juga seperti apa? Kalau aku sih karena aku kan tempat magang itu kan di daerah Jakarta ya. Iya. Terus aku juga emang asalnya di Jakarta. Jadi aku untuk adaptasi dengan teman-teman magang itu nggak terlalu susah karena udah punya kesamaan budaya dan cara bahasa gitulah. Jadi kayak tinggal kenalan dari mana, misalnya kayak beberapa teman magangku itu ada yang misal dari Trisakti, ada yang dari UI dan sebagainya gitu. Jadi kita ya udah tahu di mereka seperti apa dan aku seperti apa gitu. Jadi kita cukup enjoy untuk menjalani selama magangnya. Untuk berdua di sana transportasi bagaimana ya? Karena kan nggak mungkin kalau di sini sehari-hari mungkin pakai motor karena dekat dari kos gitu kan. Bisa juga pakai BRT atau mungkin kereta kalau di sini. Kalau di sana seperti apa? Mungkin apakah ada transport sendiri untuk ada yang jemput ataukah masih sama menggunakan motor atau mungkin Grab atau gimana? Ya, baik Mas. Nah, kebetulan di PT Neonsek Indonesia itu kita dalam magang itu memiliki banyak manfaat seperti kita mendapatkan yang pertama itu uang saku ya. Jadi kita tidak hanya mendapatkan pengalaman tapi juga mendapatkan uang saku untuk biaya hidup dan juga yang kedua itu kita mendapatkan fasilitas catering makanan setiap hari. Nah, juga kita mendapatkan fasilitas yang magang di Nihon itu mendapatkan jemputan. Jadi setiap pulang dan berangkat itu selalu dijemput dengan supir pribadi di PT Nihon tersebut. Makanya tetap gendut ternyata ya. Itu ya. Ya, betul. Keren banget ya. Tambah. Dapat uang saku, udah benerin CV. Betul. Terus juga nebelin kantong ya Mas ya. Ya, betul. Kantong, dapat ya. jemputan juga. Betul. Gerak ini. Wah. Betul. Untuk Mas Sadra ini sama seperti Mas ini dapat uang saku? Kalau dapat uang saku dapat hitungannya juga. Tapi hitungnya per hari aku. Oh, hitungnya per hari. Iya. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya? Transportasinya? Oh, transportasi. Kalau transportasi aku masih pakai motor. Karena kan aku emang aslinya dari Jakarta. Jadi di rumah punya motor. Walaupun jarak dari rumah ke kantor itu cukup jauh, tapi cukup enjoy lah untuk menikmati perjalanannya. Sudah biasa menghadapi kemacetan berarti ya Mas? Iya. Karena kan ya lumayan jauh lah jarak dari rumah ke kantor itu. Berangkat petang pulang petang berarti ya. Berangkatnya subuh. Oke. Mungkin bisa disebutkan di PT masing-masing mas-masnya ini kan magang. Tentunya di PT kan ada beberapa divisi dan beberapa departemen ya di dalamnya PT itu. Mungkin dari Mas Satria dulu di Niken Soik itu ada apa aja sih Mas? Mungkin apa ada QC atau apa kan? Kita ini belum tahu lah gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Baik, untuk di PT Neonsek Indonesia itu
mengapa bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Industri, yaitu dengan salah satunya memiliki kolaborasi antara program studi dengan kegiatan yang ada di PT tersebut, seperti ada Departemen Quality Control, ada Departemen PPIC, Maintenance, Purchasing, IT, dan masih ada banyak lainnya seperti Manufacturing 1 dan 2. Nah, kebetulan saya sendiri kemarin itu ditempatkan di bagian Quality Control. Kalau di quality control itu cukup itu gak sih Mas, kayak effort banget gak sih, setiap hari kan mungkin harus melihat barang yang harus di QC gitu kan, Iya, kayak betul. mungkin kalau katakanlah kayak ini kurang rapi atau ini kurang bagaimana, itu kan mungkin harus terjun ke lapangan ya, itu mungkin berapa langkah setiap hari atau Nah, kebetulan kalau di PT Nihonseki itu kita dilatih untuk langsung bekerja di lapangan. Jadi seperti di quality itu kita langsung melakukan kegiatannya seperti mulai dari barang raw material itu datang hingga barang tersebut sampai ke customer. Nah, kegiatannya di sana itu kayak kita langsung melakukan pengecekan inspeksi visual. Jadi kita melihat bagian-bagiannya yang bagus, good itu seperti apa, dan jenis cacat-cacatnya itu seperti apa. Jadi kita belajar dari pertama itu pengenalan layout di sana. Lalu kita dilakukan pengecekan-pengecekan menggunakan check sheet. Nah, jadi kita bisa tahu barang yang NG, not good itu seperti apa. jadi lebih gampang ya Mas? Ya, Jadi betul. nggak secara manual yang Iya. gitu ya. Itu juga menggunakan alat-alat seperti profile seperti itu. Jadi mengukur barang itu menggunakan cahaya. Jadi lebih cepat ya dengan Iya. teknologi yang lebih maju. Tapi juga teliti juga harus memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Untuk Mas Adra di PT-nya ada beberapa departemen dan divisi, Mas bisa diceritakan nih biar tahu semua gitu kan, magang tuh di sana di apa, departemennya apa, divisinya apa, terus di bagian apa, itu kan biar jelas semua gitu. Jadi tempat magangku kemarin itu namanya PT LRT Jakarta. Dia itu salah satu perusahaan BUMD Jakarta yang bergerak di bidang perkeretaapian. Terus untuk di divisi PT LRT Jakarta itu ada misalnya kayak tempatku sendiri, misalnya kayak divisi IT, terus ada warehouse, terus ada supply and chain, ada SDM sama audit dan sebagainya. Dan aku tuh di bagian IT di arahinnya tuh ada 2 job desk. Yang pertama itu sebagai front end developer. Jadi aku yang membantu membangun sebuah website yang terbaru dari PT LRT Jakarta. Dan yang kedua itu adalah IT support. Jadi aku yang membantu semua nge-backup semua kinerja-kinerja dari karyawan-karyawan di IT yang misalnya misalnya lagi sibuk nih, jadi aku yang ngegantiin gitu. Contohnya kayak ada karyawan divisi lain yang perlu pergantian laptop gitu, jadi aku yang nyiapin dari instalasi sampai pengecekan fisiknya dan sebagainya gitu. Selain itu juga pengecekan ruangan server setiap hari dari pagi dan sore hari gitu. Kalau di sana itu kebanyakan duduk di depan meja kayak gini ataukah jalan gitu Mas? Itu seimbang sih ya. Iya. Jadi selama 4 bulan aku magang itu 2 bulan pertama itu lebih banyaknya di duduk doang di ruangan. Jadi kayak ngurusin di depan laptop lah istilahnya gitu. Nah, di 2 bulan setelahnya itu kita malah lebih sering di luar ruangan. Kayak di setiap stasiun aku melakukan pengecekan pada jaringan-jaringan yang ada di stasiun, apakah itu udah bisa berjalan dengan baik atau enggak. Kayak misalnya kalau di stasiun itu kan ada kayak macam iklan gitu kan. Iya. Nah, itu kan di apa sih pengecekan berkala gitu, misalnya setiap seminggu sekali dan sebagainya gitu. Untuk ini kan sudah berbagi pengalaman ya tentang magang, di dalamnya ada divisi apa saja, departemen apa saja. Ini sangat menarik sekali. Nah, tentu pada magang tersebut mas-masnya ini nggak mungkin lah kayak mulus-mulus saja. Itu pasti kan kayak mungkin ada minusnya lah, mungkin bisa disebutkan minusnya tuh apa gitu loh. Ya bukan menjelekan PT tersebut, bukan, tapi kan tetap pasti ada suatu program itu tidak ada yang mulus lah, tidak mungkin ada kesempurnaan, tetap pasti ada kekurangannya. Mungkin dari Mas Satrio
Baik, mungkin lebih ke kekurangannya ya dari Iya. magang itu. Nah, jadi magang di sana itu sangat sekali ketat ya Mas, untuk dari disiplinnya dia. Jadi di sana itu tidak boleh telat. Ya, jika telat nanti ada seperti semacam punishment seperti itu. Nah, untuk kekurangannya apa? Kekurangannya itu ketika magang, ketika kita mendapatkan job desk. Oke. Nah, kita itu kan kadang kuliah kan masih baru semester 5 kemarin ya, waktu magang itu ya. Jadi itu kendalanya mungkin ketika diberikan project. Nah, kita itu kan masih awal-awal masih bingung ya. Ini projectnya seperti apa? Jadi kita di sana dilatih untuk melakukan problem solving, seperti masalah di sana seperti ada apa. Dan saya juga kemarin dituntut untuk melakukan suatu improvement atau penemuan-penemuan baru untuk realisasi di PT Nihon. Nah, di sana seperti melakukan pembuatan mesin. Nah, itu kan juga kita sebagai mahasiswa awal itu masih bingung penentuan mesin itu seperti apa dan gunanya untuk apa, dan untuk melakukan trial itu seperti apa. Jadi di sana kita sangat dilatih. Tetapi ketika kita melakukan itu, jadi kita terbiasa untuk melakukan dan kita harus berani untuk mencoba. Nah, untuk mencoba itu kita tidak hanya sendiri, dan kita juga bisa untuk melakukan kegiatan itu seperti bekerja sama dengan maintenance yang paham dengan mesin. Jadi dikolaborasikan antara departemen quality dengan maintenance. Jadi seperti itu. Ya, ini juga saya sudah dapat ini ada beberapa kekurangan dari magangnya yang dilakukan oleh Mas Satrio Adi Nugroho. Oke, dari Mas Sadra Dinaji Simawat mungkin seperti apa tadi? Tangannya ya. Iya. Kekurangan. Kekurangan. Kalau kekurangan itu sebenarnya kalau secara menyeluruh ya, ada satu lah yang sangat masih keinget sampai sekarang. Kalau kekurangannya itu kayak ada seorang karyawan lah. Jadi dia tuh mungkin lumayan memiliki hal yang problematik bagi di semua divisi, terutama di bagian IT. Jadi kayak dia tuh setiap hari selalu menyampaikan permasalahan yang sama. Kayak misalnya laptop dia selalu bermasalah. Jadi kayak misalnya kayak ini laptopku kayak dihack orang, atau kayak ini diapain sih laptopnya, kayak ya kita nggak tahu kan dia yang make gitu loh. Jadi kayak kita udah nyaranin untuk udah ini kita kasih solusi untuk ganti laptop yang baru supaya tidak terjadi hal tersebut. Karena ternyata ketika ditelusuri laptop yang digunakan pada saat di kantor itu kan laptop kantor. Itu digunakan juga pada saat sebagai laptop pribadi. Jadi bermasalah di situnya. Ya gitu sih paling kekurangannya. Jadi mungkin jenengan sendiri juga agak kesel ya, Mas, kayak udah dibilangin tapi kok malah tetap kayak gini. Masih gitu tetap kan. nyolot gitu. Oke, untuk mungkin mas-mas narasumber di sini udah ada air minum biar gak agak tegang ya. Jadi biar agak rileks kita bicaranya, masih panjang ini kita perjalanannya untuk menggebrak-gebrak ini ada magang itu seperti apa ya, moga-moga diminum dulu Mas. Terima kasih Mas. Iya. Oke, tadi kan sudah saya minta keterangan dari kekurangan masing-masing pada saat magang. Nah, pada mas-masnya magang ini kan masih awal ya, masih hitungannya masih mahasiswa awal, bukan mahasiswa yang sudah mau skripsi, mahasiswa yang udah nunggu di ruang-ruang depan dosen gitu kan, bukan mahasiswa yang kayak gitu. Nah, saya mau tanya nih, dari mas-masnya seberapa pentingkah ilmu yang diampu di kuliah, apa ada hubungannya waktu kalian panjenengan semua magang di perusahaan tersebut? Oke, jadi ada hubungannya nggak sih materi kuliah pada magang gitu ya? Nah, jadi itu sangat berhubungan sekali seperti perancangan tata letak fasilitas pada program studi industri. Nah, di sana kan terdapat kendala dengan ruangan yang sempit. Nah, kita kan diminta untuk membuat mesin baru. Nah, jadi kita melayout supaya dengan kekurangan tempat yang sempit tersebut terbatas, bisa menambahkan salah satu lagi layout untuk mesin tersebut. Jadi sangat relevan lah. Jadi bagaimana cara melakukan tata letak fasilitas itu seperti apa? Berarti mata kuliah PTLF ya, Mas? Ya, betul sekali. Mata kuliah PTLF, oke. Pada saat itu apakah sudah dilakukan, Mas?
Nah, kebetulan itu juga sudah dilakukan. Jadi materi yang berjalan dan magang itu sudah Matkulnya atau praktikumnya ya Mas yang sudah berjalan? mata kuliahnya. Mata kuliahnya, karena kayaknya kalau praktikumnya kayaknya itu di semester lebih atasnya ya Mas. Betul, mulai di semester Ya. 8 ataupun 5. Mungkin kalau mata kuliah ergonomi di sana terpakai nggak ya Mas? Nah, kalau saya kebetulan di ergonomi juga terpakai, seperti perancangan mesin itu kan juga memerlukan antropometri, ya ukuran meja seperti apa, mesin seperti apa yang cocok digunakan oleh operator, seperti itu. Biar nggak pegel lah. Nah, betul, supaya nyaman lah ergonomis. Kadang jenuh atau gimana? Ya. Seperti itu. Oke, untuk dari Mas Sadra, di ilmu yang sudah diampu di Fakultas Teknologi Industri ini, apakah ada hubungannya pada saat Mas magang di sana? Untuk mata kuliah yang apa namanya yang Berhubungan? berhubungan ya. Yang berhubungan itu kalau yang saya rasakan itu kurang lebih ada 3 matkulnya. Yang pertama itu ada namanya mata kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak. Terus yang kedua itu ada cloud computing. Terus yang ketiga adalah Jarkom, jaringan dan komputer, jaringan komunikasi dengan komputer. Nah, di RPL ini dia itu berhubungan dengan yang namanya pembangunan sebuah website. Dia itu kayak job desk aku tadi yang udah aku jelasin, kayak sebagai front end. Jadi kita tuh udah diajarin waktu RPL itu bagaimana cara membangun sebuah website yang baik dan bisa berjalan sesuai fitur. Terus selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing itu kayak mata kuliah yang menjelaskan tentang layanan sebuah pengembangan teknologi lah kurang lebih. Jadi bagaimana cara website ini tuh udah bisa disesuai dengan fungsinya kah atau belum kah, atau target orang-orang yang akan dituju lah, seperti itu. Terus untuk yang tadi jaringan komputer itu pada bagian di IT support. Yang utama adalah di bagian misalnya kita kayak mau nge-akses sebuah server tapi kita nggak tahu nih nama URL-nya apa. Jadi kayak kita tuh dikasih tahu untuk IP server itu angkanya segini. Terus di bagian server juga kalau misalnya ada masalah kita benerin bagian kabel-kabelnya gitulah. Jadi kayak kalau benerin kabel itu kan agak rumit ya. Jadi dia tuh kabel itu ada berbagai warna lah. Jadi kita harus sesuai warna-warnanya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Mungkin agak pusing sih Mas, kayak kan kalau warna kabel kan kayak ada yang merah, hitam, coklat. Ada. Iya, itu lumayan. Ya, ada plus minusnya mungkin di bagian kayak positif dan negatif gitu loh. Kalau untuk perbedaan warna itu aku agak kurang mendalami bagian kalau misalnya beda warna dan secara urutan ya. Tapi kalau di IT itu di networking itu ada 2 jenis kabel LAN. Yang pertama ada cross, yang kedua ada straight. Itu dua-duanya tuh punya urutan warna yang berbeda. Tapi itu udah kalau misalnya beda urutan sedikit itu udah salah semua, nggak bakal bisa masuk gitu. Jadi kayak ya harus ulang lagi bikinnya gitu. Itu apa tadi pertanyaannya? Di itu di kabel-kabelnya kan kayak ada warna-warnanya gitu. Mungkin ada ini beda, ini mungkin tegangannya lebih besar atau itu gitu. Kalau yang itu tadi aku belum mendalami secara dalam kenapa kabel itu harus secara urut itu udah kayak gitu nggak boleh berubah gitu. Mungkin kalau pada saat magang di sana ya kan tentunya ada nggak sih kita harus di sana tuh pakai almet atau pakai identitas dari perusahaannya? Mungkin dari Mas Gedia dulu, Mas Sadra dulu. Magang itu nggak pakai almet, nggak harus pakai almet. Jadi kita menyesuaikan dari seragam dari dress code perusahaan misalnya gitu. Jadi kita tuh nggak wajib pakai almet, nggak wajib pakai wear pack dan sebagainya gitu. Nah, kalau di sana itu kan katanya tadi nggak wajib pakai almet ya. Itu dapat seragamnya nggak sih dari PT-nya tersebut? Kalau seragamnya sih enggak, karena dress code itu lebih ke semacam semi formal aja gitu. Jadi kayak putih hitam aja.
Terus kalau itu kalau misalnya misalnya Senin, Selasa, Senin dan Rabu itu misalnya putih hitam, terus Selasanya itu warna bebas, tapi tetap berkemeja. Terus kalau misalnya hari Kamisnya itu hari Kamis, sorry, hari Kamis itu Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Santai, kita nggak serius. Terus kalau misalnya hari Jumat itu malah lebih ke non formal sih pakaiannya. Yang penting hanya berkerah aja walaupun pakai kaos gitu. Oke, yang penting sopan, rapi ya Mas. Iya, yang walaupun pakai kaos tapi tetap berkerah aja masalah. Kayak seperti kuliah biasa lah, seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Satrio ada seragam Mas? Nah, kalau di PT Niham itu diberikan fasilitas inventaris. Jadi peminjaman seperti safety shoes, pelindung kaki, sepatu yang khusus karena di sana kan manufaktur. Iya. Jadi harus aman. Nah, yang kedua itu dia pakai seragam. Jadi kita di sana diberikan seragam 2. Dan itu digunakan pada sehari Senin hingga hari Kamis. Nah, untuk hari Jumatnya itu kita diwajibkan menggunakan PDH dari universitas masing-masing, bisa itu PDH ataupun Almed seperti itu. Dan juga ada identitas diri dan juga topi sebagai tanda pengenal dan pelindung diri. Ada berarti K3-nya dipakai. Iya, betul. K3-nya dipakai kelihatan banget, ada safety shoes, ada apa, karena manufaktur jadi K3-nya sangat dipakai, mungkin kalau ada serpihan-serpihan yang nggak tahu jadi bisa kakinya terlindungi lah. Di sana itu kan sudah K3-nya juga dipakai itu. Nah, kalau apakah kan tadi topi nggak pakai helm Mas? Karena kan sudah ada safety shoes itu. Ya, jadi topi itu juga sebagai tanda pengenal di sana. Oh, tanda pengenal. Ya, jadi di sana itu kan dia manufacturingnya tuh malah menggunakan mesin CNC ya. Oh, CNC. Nah, jadi mungkin pelindungnya hanya topi saja. Jadi juga setiap operator itu memiliki tanda di topi, seperti warna merah itu sebagai section head, warna biru itu sebagai karyawan di sana, warna kuning itu anak-anak magang, dan warna oranye itu untuk sebagai leader di sana. Berarti beraneka ragam. Iya, berwarna-warna sesuai jabatan masing-masing. Jabatan masing-masing. Betul. Ini dari tadi kan sudah tanya dari mulai mata kuliahnya bagaimana, terus ada plus minusnya dari magang di sana sampai bahkan mendapatkan uang saku tadi ya berdua itu luar biasa sekali. Ada yang saya mau tanyakan lagi di sini yaitu ada gak kesan paling inspiratif, paling menarik banget pada saat magang yang terkesan ini? Nah, ini mungkin Mas Adra dulu ini apa ini yang paling terkesan sampai hari ini magang? Yang paling terkesan itu ya ada selama magang itu selama magang 4 bulan yang paling terkesan itu aku akhirnya bisa dikenal oleh para atasan, para direktur. Karena mungkin emang suka sering ngobrol juga deket. Awalnya emang dari karyawan antar divisi IT dulu, terus dari IT dikenalin lah aku ke direktur atasannya gitu sih. Sampai ya lumayan lah. Siapa tahu jadi mantunya direktur mungkin atau udah siap untuk menggantikan posisinya. Wah, boleh. Boleh. Mungkin kalau nonton bisa ini ya sudah magang di sana mau menggantikan katanya. Dari Mas Satrio ini bagaimana Mas? Kesan paling menarik? Nah, kesan yang paling menarik di sana itu karyawan-karyawan di sana itu sangat-sangat baik sekali. Setiap hari kita diberikan jajan-jajan. Wah, itu yang sangat senang sekali. Itu juga sangat baik, ketika ada kesulitan sangat dibantu. Mungkin yang bisa menonton video ini yang di sana mungkin ada Bu Leli, Bu Etik, dan Pak Prianto. Tentunya sangat terima kasih sudah bimbing saya selama magang di sana selama 6 bulan. Semoga sehat selalu ya Pak, Bu. Terima kasih ya Pak, ini jadi lebih sekali Pak. Karena mungkin dapat asupan-asupan yang lebih ini. Jadi lebih tambah bulat ini Mas Satrio ini. Ada lagi Mas, ini tadi kan sudah kesan paling inspiratif ya. Iya. Oke. Pada saat magang itu
tentunya ada jam kerjanya, mungkin apakah full dari hari Senin sampai hari Jumat ataukah cuma hari-hari tertentu saja kita ke kantornya. Ini dari Mas Adra, karena orang IT kadang kan ada yang cuma hari apa aja tuh, terus di kebanyakan di mana keluar gitu sambil ngopi gitu kan mantaunya. Ini apa kayak gitu apa gimana sih Mas, harus setiap hari ke kantor gitu? Oke, untuk di perusahaan aku sendiri tuh, di tempat magangku sendiri itu PT LRT Jakarta, dia tuh kan di bawah naungan BUMD ya. Jadi Iya. dia tuh jadwal masuk kerjanya tuh normal dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya WFH dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada kerja di kafe misalnya, di rumah dan sebagainya. Mungkin kalau misal di rumah khususnya tuh bagian IT bisa sampai begadang lah, atau mungkin Sabtu Minggu tetap kerja gitu, kalau di IT. Istirahatnya jam berapa Mas? Kalau istirahat itu biasa dari jam setengah 12 udah mulai agak renggang sih, udah mulai agak persiapan istirahat sampai jam 1 gitu. Oke, mungkin dari Mas Satrio juga full nggak sih Mas? Karena kan manufacturing itu kadang kan kalau ada demand-nya banyak, untuk harus memenuhi demand gitu kan. Apalagi kalau ini ngejar target nih, ada harus dikejar bulan ini jadi gitu kan. Kadang lah itu anak magang itu juga ikut serta setiap hari ke perusahaan, ataukah hanya beberapa hari saja untuk mengambil data keperluan dari magang tersebut? Jadi untuk magang di PT Nihon itu jadwalnya tuh mulai dari Senin hingga Kamis itu dimulai dari jam 7 sampai jam 4. Nah, untuk hari Jumat itu mulainya jam 7, pulangnya jam setengah 4. Jadi lebih pendek jadwalnya. Jadi istirahatnya berapa jam? Untuk istirahatnya 1 jam di jam 12 sampai jam 1. Cukup untuk makan Mas? Insya Allah cukup, dari itu udah cukup sholat, makan, dan lain-lain. Oke, tadi kan kita sudah bicara jam kerja, terus pengambilan data. Mungkin dari mas-masnya magang ini, setelah magang itu ada nggak sih Mas kayak membuat laporan atau presentasi ke dosen, ke mahasiswa, ini loh aku udah magang, ini hasilnya ini, atau bagaimana, itu ada nggak sih di Mas Satrio? Jadi untuk kegiatan setelah magang yang dilakukan itu yaitu mempresentasikan kegiatan apa aja yang telah dilakukan selama magang 6 bulan. Jadi kita menjelaskan output apa aja yang sudah dilakukan, dan kita di sana itu juga dilakukan untuk uji coba rekrutmen menggunakan soal-soal yang ada di PT tersebut. Jadi kita memiliki kesempatan untuk merasakan tes masuk di perusahaan tersebut. Buat laporan nggak Mas ke kayak bikin dosen nih, aku udah magang nih, terus dibikin coba kayak kamu ambil data apa aja Mas Satrio, coba dilihatin ke dosen, misalkan dosen wali atau dosen pembimbing atau dosen mata kuliah gitu. Ya, untuk laporan itu juga membuat, dan itu dilakukan asistensi ke dosen pembimbing KP. Nah, dan juga dilakukan sekalian untuk membuat laporan KP dan diseminarkan. Dan kemarin sudah diseminarkan pada bulan puasa, dan alhamdulillah sudah selesai untuk melakukan kegiatan KP dan seminarnya. Untuk Mas Dadra sendiri bagaimana Mas? Sama kayak Mas Satrio harus buat tugas laporan, diseminarkan, atau enggak cuma aku magang terus sudah, karena kan magangnya mandiri kan, jadi enggak dari fakultas gitu. Bagaimana mungkin, atau enggak usah buat laporan karena enggak dari fakultas gitu. Jadi dari pihak kantor tersebut itu emang menyediakan sebuah laporan berupa semacam proposal gitu kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau magang. Itu nanti di akhir periode magang itu akan dipresentasikan di depan HRD di seluruh divisi SDM, dan di divisi aku sendiri, kayak misalnya di divisi IT jadi 2 kali presentasi gitu. Terus kalau untuk di fakultas itu nggak perlu dipresentasi lagi, jadi kayak cuman mengajukan konversi aja, konversi mata kuliah
total ada berapa, terus saya ngapain aja di sana, ya saya ceritakan kepada pembimbing saya ngapain aja, ini ada laporannya gitu, dan sebagainya. Jadi konversi itu udah selesai. Oke, tadi kan ini juga Mas Sadra cukup bagus nih. Ada konversi ya, konversi. Nah, ini aku mau tanya nih sama mas-masnya. Gimana sih Mas, magang itu konversinya sulit gak sih untuk nembusin ke fakultas? Ada mungkin Mas ini gak boleh karena gak sesuai dari mata kuliah kalian, atau Mas ini bisa konversi ini ke KKN, kamu magang aja, atau hanya dikonversi mungkin gak bisa Mas, kamu harus ikut mata kuliah ini, kamu nggak bisa konversi gitu. Bagaimana Mas? Ada gak yang susah atau malah didukung gitu? Tentunya kalau konversi itu tidak susah ya Mas, tapi kita harus mengikuti aturan yang ada di fakultas. Jadi aturannya seperti apa, kita harus mengikuti step by step-nya. Seperti sebelum kita melakukan konversi, kita melakukan bimbingan dulu kepada Kaprodi. Jadi menceritakan kegiatan kepada Kaprodi, kegiatan apa aja yang dilakukan, lalu kita menyamakan, mencocokkan dengan mata kuliah yang akan kita ambil. Ketika kegiatan dan mata kuliah yang ingin diambil itu cocok atau relevan, atau selinier, itu bisa dilakukan konversi. Dan kebetulan kemarin saya alhamdulillah bisa melakukan konversi 20 SKS full dalam 1 semester. Itu berapa lama Mas dari kita proses kayak gitu kan, kayak konversi itu dari mulai nemuin Kaprodi mungkin ke BAP dulu ya, dan mata kuliahnya yang bisa dikonversi itu berapa, atau sehari kelar nih, hari ini bawa berkas mau magang udah di ACC di PT ini, terus bisa dikonversi dengan mata kuliah ini, atau mungkin perlu berhari-hari untuk proses dari tadi. Untuk prosesnya itu kita pertama-tama sebelum berangkat itu kita harus ibaratnya izin dulu, memberitahu kepada dosen wali dan dosen pembimbing, dan tentunya dengan Kaprodi juga. Jadi untuk mengetahui bahwa kita memang benar-benar magang dan kita memberikan surat penerimaan magang tersebut. Dari Mas Sadra, apakah sama Mas dari Mas Sadra, karena kan konversi itu juga gimana ya Mas, karena kan mungkin harus tadi Mas Sadra juga harus mencocokkan mata kuliah itu linear gak ya dari yang diambil, karena Mas Sadra itu kan magang sendiri ya, magang sendiri. Mungkin ada gak sih kayak bisa dikonversi itu lebih banyak mana? Kalau dari konversi mungkin agak sedikit berbeda dari Mas Satrio ya. Jadi dari aku tuh awalnya tuh kayak langsung ketika penerimaan magang aku langsung mendapatkan surat penerimaan magang dari perusahaan, lalu aku kirim ke Dosbing dan Kaprodi untuk melaporkan. Terus lalu aku kayak langsung ngecekin di semester ini ada apa aja nih yang matkulnya itu, ada totalnya berapa SKS, terus aku hitung, terus aku langsung konversi ini aja yang sekiranya itu aku butuh dikonversi, matkul ini butuh dikonversiin gitu. Jadi walaupun waktu aku konversi itu walaupun agak kurang linear, itu tetap diperbolehkan oleh dosen pembimbing aku. Terus untuk namanya jarak durasinya selama konversi itu kayaknya nggak nyampe 3 hari aku ke dosen pembimbing aku. Jadi kayak hari pertama aku kayak udah nyerahin laporan proposal tadi, terus aku serahin bukti konversinya, terus sekitar 1-2 hari kemudian nilainya keluar semua. Seperti itu. Berarti cukup cepat ya Mas. Iya. Dosanya juga cukup well ya. Cukup well. Ya. Jadi nggak lama, mungkin di chat hari ini balasnya besok atau bagaimana kan. Jadi ini bagus, jadi kayak mendukung banget nih mahasiswanya, kayak mau cari wawasan di luar gitu, nggak yang dia mungkin cari-cari dulu atau bagaimana. Bagaimana sih Mas dari fakultas kita kan mas berdua ini dengan fakultas yang sama ya, dari Fakultas Teknologi Industri Unisula tentunya. Ini bagaimana sih peran fakultas pada saat mahasiswanya ada yang magang, dari magang yang sudah PT-nya kerjasama sama fakultas, dan magang yang mandiri itu sebagaimana, apakah dikabarkan atau mungkin menyertai ya, seperti apa perusahaannya, dia tetap selalu kontak atau hanya sudah lepas gitu aja? Mungkin dari Mas Andra. Kalau dari perusahaan aku kan mandiri ya, dan belum ada MOU juga ya dari perusahaan tujuan aku kemarin ya. Jadi dari pertama itu aku tuh kayak melampirkan sebuah CV ke email langsung ke perusahaannya.
Terus selang sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian itu tiba-tiba aku ditelepon oleh HRD. Tiba-tiba ditanya, apakah atas nama Sadra ini mau apa sih jadi magang di sini atau tidak gitu. Ya saya jawabnya ya kayak oke, saya terima magangnya, kira-kira kapan ya bisa langsung ke perusahaannya gitu. Mungkin dari HRD langsung bilang mungkin dari hari Minggu Senin depan bisa langsung masuk ke kantor untuk pengenalan lah, kayak pengenalan kantor selingkungannya lah, itu kayak semacam onboarding ke misalnya kayak ke setiap ruangan-ruangan divisi, terus ke bagian apa namanya apa ya, stasiun-stasiun dan sebagainya gitu kurang lebihnya. Oke. Sebelum penutup ya, mungkin jika diberi kesempatan ini, mas-masnya berdua ini, Mas Satrio dan Mas Sadra, apa yang Anda inginkan atau diperbaiki dari proses magang ini, biar teman-teman tahu ini juga. Nah, untuk Mas Satrio. perbaiki ya Iya. magangnya, tentunya ingin mengasah lagi skill-skill yang belum diketahui saat ini. Jadi seperti kita disediakan waktu 6 bulan itu ya lama, tapi untuk melakukan eksplor kegiatan itu juga sedikit kurang ya. Jadi saya bisa belajar lagi untuk mengikuti kegiatan yang di departemen seperti PPIC, atau saya bisa di departemen delivery atau warehouse, ataupun saya bisa ke maintenance. Jadi saya ingin mencoba untuk masuk belajar di departemen selain quality control. Oke, dari Mas Sadra juga. Untuk aku boleh diulang pertanyaannya? Tadi seberapa sih kayak apa ngasah yang mau diperbaiki dari masnya tuh pada saat magang itu seperti apa? Kalau aku yang sangat diperbaiki itu mungkin karena awalnya dari masa perkuliahan itu aku ngerasa udah kayak lumayan cukup belajar banyak deh selama kuliah. Aku kuliah di semester 6, berarti sekitar 5 semester lah, 2,5 tahun gitu. Ternyata ketika masuk dunia industri itu semua yang aku pelajari di kuliah itu sangat jauh, masih kurang jauh banget gitu loh. Jadi kayak real di dunia kerja itu sangat berbeda gitu. Jadi adaptasinya lumayan agak sulit. Kayak misalnya terutama di aku sendiri menggunakan beberapa aplikasi pendukung IT nih untuk pengembangan dan networking dan IT support ini. Kayak contohnya ketika di networking itu kita tuh ternyata bisa nge-remote sebuah lab device orang lain gitu. Melalui aplikasi. Aplikasi pun ada beberapa aplikasi, tapi untuk yang aku gunakan itulah AnyDesk. Itu pertama kali aku tahu di tempat magangku sendiri. Aku bingung kenapa awalnya apa nih aplikasi AnyDesk ini. Sistem kayak pelacakan gitu. Mirip ya? Iya mirip. Tapi ternyata AnyDesk itu digunakan untuk kayak kita tuh nge-remote device orang yang misalnya lagi bermasalah gitu. Secara langsung, tapi dari jarak jauh. Jadi hanya mengandalkan kayak laptop aku dan kamu itu menggunakan AnyDesk yang sama. Nah, jadi aku di AnyDesk itu ada yang namanya IP address-nya yang sendiri di AnyDesk-nya. Jadi kayak dari aplikasi yang laptop aku ini tinggal masukin root IP-nya berapa sih di laptop kamu. Nanti aku masukin root-nya itu langsung masuk ke layar kamu full. Terhubung ya. Langsung full semuanya. Itu langsung bisa kita kelola dari jarak jauh gitu. Seperti itu sih kayak kurang lebihnya. Berapa besar worth it sih magang yang dilakukan oleh mas-mas ini? Mas Satrio, worth it gak sih mas? Ataukah hanya dapat uang saku dan makanan aja yang tambah bulat ini? Atau mungkin sangat worth it ini, aku bisa dapat pengalaman, dapat skill yang bagus, bukan hanya benerin CV ya, mungkin bisa ini bisa itu, ataukah hanya cuma duduk-duduk atau bagaimana? Nah, untuk worth it apa enggak, itu sangat-sangat worth it. Dan semua mahasiswa harus bisa ikut untuk melakukan kegiatan magang-magang, mau itu magang yang seperti PT Nihon ataupun magang mandiri seperti masnya. Dan itu sangat-sangat worth it, dan untuk bisa memperbaiki skill-skill kita. Jadi kuliah itu memang bagus, tapi ketika tidak diimbangi dengan kegiatan magang, mungkin sedikit kurang. Jadi kita kurang adaptasi kegiatan apa aja sih sebenarnya yang ada di perusahaan dengan kegiatan yang ada di kuliah.
Dan tentunya untuk masalah-masalahnya juga beda di dalam kuliah dan pekerjaan. Di dalam pekerjaan itu lebih kompleks dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi untuk magang itu sangat-sangat worth it, dan mahasiswa FTI itu harus mencoba dalam satu kali kuliah itu harus mencoba magang lah, supaya memiliki pengalaman-pengalaman lain selain kuliah. Dan tentunya kalau magang juga harus diikuti dengan CV yang bagus. Nah, jadi CV yang bagus itu tidak harus ikut mengikuti organisasi, tapi bisa ikut-ikut lomba. Tetapi organisasi juga sangat penting, karena sekarang perusahaan itu sangat melirik orang itu tidak melalui nilai saja. Kalau nilai kan kemungkinan sebuah perusahaan agak meragukan Iya. gitu. Nah, jadi harus diimbangi dengan skill-skill seperti organisasi. Jadi ketika di dalam kerjaan itu kan memiliki masalah. Nah, di dalam organisasi juga memiliki masalah. Jadi ketika menghadapi masalah itu seperti apa, dan misalkan dia tidak mengikuti organisasi, dia kan tidak akan bisa melakukan pemecahan masalah. Nah, jadi perusahaan menilai itu dari situ. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika organisasi dan bisa diterapkan pas ketika kerja. Ini kelihatannya Mas Satrio cukup semangat banget, kayaknya ini di sana asupannya banyak, uang saksinya cukup, ini kelihatannya jadi semangat sekali untuk menjawab ini seberapa worth it mungkin. Nah, dari Mas Sandra sendiri seberapakah worth it, Mas? Apa sangat-sangat worth it atau mungkin cuma gini doang atau gimana, mungkin bisa diceritakan? Kalau selama magang aku ya di PT LRT itu sangat sangat worth it, karena yang pertama itu kita tuh setidaknya dalam 3 bulan sekali kita tuh punya acara sendiri dalam satu perusahaan, kayak acara untuk sekedar merayakan laporan tahunan, bulanan dan sebagainya. Terus pada saat perayaan itu juga kita tuh kayak diberi sebuah makanan lah enak seperti itu. Terus selain itu juga kayak kalau di LRT itu kita bisa punya akses free naik kereta api, terutama di LRT Jakarta itu secara gratis mau kapanpun dan dimanapun gitu. Itu jurusannya, Mas, mungkin Jurusan bebas di Jabodetabek atau mungkin hanya jurusan tertentu? untuk di LRT Jakarta tuh sebenarnya jurusannya nggak terlalu banyak. Jadi LRT Jakarta itu punya rel kereta sepanjang sekitar 5,6 km. Jadi itu nggak terlalu panjang. Jadi belum terlalu meluas lah ke seluruh daerah Jabodetabek gitu. Terus selain itu juga kayak kalau misalnya setelah magang nih kita bisa kerja tetap karyawan itu di sana. Kita tuh bisa dapat yang namanya kunjungan kerja ke Korea langsung. Karena PT LRT ini berkolaborasi dengan salah satu kereta api di Korea langsung. Jadi kayak kita bisa langsung ke sana gitu untuk belajar tentang bagaimana infrastruktur kereta api di Korea itu seperti apa, seperti itu. Mungkin secara teknologinya lebih maju atau Iya. Oke, untuk selanjutnya pesan dan kesannya mungkin untuk teman-teman, ya, terutama untuk saya sendirilah yang masih di semester tengah-tengah sebelum menjadi semester yang tua-tua kayak Masnya ini yang sudah mau skripsian ini. Seperti apa sih, Mas, pesan dan kesannya mungkin untuk magang-magang? Pesan dan kesan untuk fakultas dan ataupun kita sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama untuk fakultas untuk memberikan dukungan lebih untuk kita sebagai mahasiswa FTI itu bisa merasakan magang-magang mandiri ataupun magang-magang yang berada pada Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Dan untuk fakultas mungkin bisa diperluas lagi untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bagus, supaya kita sebagai mahasiswa itu memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengikuti kegiatan magang-magang ataupun studi independen yang ada dilakukan oleh pemerintah. Jadi Mas Arya, kesannya Untuk kesan-kesannya untuk bagi fakultas itu seperti tadi Mas Satria bilang, kayak memperluas lagi lah antar kerjasama Betul. antar perusahaan dan fakultas itu, supaya itu tuh para mahasiswa yang mau magang tuh bisa dipermudah gitu loh. Jadi kayak langsung tinggal daftar aja, oh ini dari Unisula, dari FTI gitu. Kayak udah tahu gitu loh background fakultasnya seperti apa. Terus untuk kesan-kesan untuk mungkin di tempat magangku itu sangat positif, punya lingkungan yang menyenangkan gitu. Jadi kayak
Kita tuh hampir tiap hari kayak cerita-cerita gitu sambil kerja, sambil cerita, sambil nonton, sambil Netflix-an gitu. Terus kalau misalnya lagi misalnya jam kosong nih, lagi belum ada kerjaan yang terlalu mendesak, kita bisa keluar dulu sebentar, istirahat atau ngapain lah gitulah. Pokoknya mengisi waktu luang gitu. Menarik lah intinya. Menarik. Luar biasa sekali pada pagi hari ini, banyak sekali ilmu yang didapatkan dari Mas Satrio Adinugroho dan juga Mas Sadra Aziz Muhammad ya. Oke. Nah, ini berbagai pengalaman dan tips pada saat magang di perusahaan, dan juga mungkin pesan ya dari mereka semua yang narasumber pada hari ini kepada fakultas agar memperluas relasi atau jaringannya untuk mahasiswa agar dimudahkan magangnya. Mungkin senggol-senggol dikit lah, kayak tambang itu mungkin bisa disenggol-senggol lah. Mungkin Bu Dekan, Pak Dekan, monggo bisa disenggol mungkin kayak banyak-banyak. Itu juga sekarang sudah ada kawasan industri terpadu Batang, itu juga udah banyak. Di sana mungkin bisa disenggol-senggol Pak, bisa agar mahasiswanya lebih mudah untuk kedepannya. Terima kasih sekali kepada Mas Satrio dan Mas Sadra sudah menemani dari pagi sampai siang, sudah menyempatkan waktu mungkin dari rumah, udah rapi-rapi pagi-pagi ya, mau memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Mungkin dari saya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton kali ini, menonton ilmu yang bermanfaat sekali pada pagi hari ini tentang magang yang dilakukan oleh mahasiswa berprestasi. Ayo jangan diam saja, mari kita magang dan inovasi lebih tinggi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.